Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku semuanya, sudah siap ya mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Sudah siap? Baik, kalau sudah siap, semuanya sudah sarapan ya? Sudah. Baik, itu yang pojok tuh, namanya Mas siapa tuh? Mas Dika. Mas Dika, ya Mas Dika. HP-nya dimasukkan, oke? HP-nya dimasukkan dulu. Nanti main gamenya, nanti habis istirahat. Ayo silakan, anak soleh, ayo. Baik, silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Siapa ketua kelasnya di sini? Mas Randi. Mas Randi. Oke, silakan Mas Randi. Dapat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian semuanya selalu diberikan Allah kesehatan, diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu, dan semoga ilmu yang kalian peroleh, ilmu yang kalian cari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku semuanya, setelah kita berdoa bersama, mari kita absen terlebih dahulu, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak Sayang. Kalau udah sayang jangan Tinggalkan. karena itu menyakitkan. Oke, jangan curhat ya Mas Randi ya. Ya. Oke, siap. Kita absen terlebih dahulu. Yang pertama ada Andini. Hadir. Oke, Andini hadir. Kemudian ada Mas Bagus. Hadir. Ada Mbak Sandy Wulandari. Tidak hadir. Kenapa? Tanpa keterangan. Oke. Kemudian ada Mas Dika. Hadir. Tadi yang mainan HP ya, betul ya? Ya. Kemudian ada Mas Muhammad Bayu Setiawan. Hadir. Kemudian ada Mas Randi. Hadir. Oke. Berarti muridnya ini tidak terlalu banyak ya? Ya. Oke, baik. Kita selanjutnya belajar. Kemarin setelah mempelajari mengenai sejarah daripada perkembangan Islam di Indonesia, selanjutnya kita belajar mengenai Sumber hukum Islam. Islam. Baik. Ada yang tahu sebelum kita memasuki, ada yang tahu apa sih pengertian daripada sumber hukum Islam? Ada yang tahu? Angkat tangan. Saya namanya siapa? Mas Randi. Oke, bentar. Bapak kasih nilai. Ayo, namanya Mas Randi. Ayo, silakan Mas. Sumber hukum Islam merupakan segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, atau pedoman syariat Islam. Terus Kehadiran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang ini dapat menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera, lahir dan batin. ya. Sampai sini paham? Paham. Berarti sumber hukum Islam itu yang menjadi Pedoman hidup, menjadi fondasi, menjadi landasan hidup. Berarti tujuannya itu yaitu Akhirat. Berarti kalau awal itu yaitu dunia. Sampai sini paham ya? Baik. Selanjutnya yaitu terima kasih ya Mas Randi tadi sudah membacakan mengenai pengertian daripada sumber hukum Islam. Ya. Silakan dibuka LKS-nya halaman 34. Yuk, silakan dibuka. Selanjutnya yaitu ada berapakah sumber hukum Islam itu? Ada berapa ya yang tahu? Saya. Namanya siapa? Mas Dika. Ayo Mas Dika. Sumber hukum Islam ada tiga. Yang pertama, ayo. Al-Quran. Terus Al-Hadis. Terus Ijtihad. Baik. Betul sekali. Berarti ada berapa tadi? Ada tiga. Yang pertama yaitu Al-Quran. Yang kedua ada Al-Hadis. Yang ketiga Ijtihad. Baik, sampai sini paham? Paham. Oke, lanjut. Yaitu mengenai daripada pengertian daripada Al-Quran. Sebelum memiliki pengertian secara umum, secara besar, ada yang tahu Al-Quran itu apa? Ya. Apa? Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Yang kedua ada wahyu Allah. Yang ketiga adalah mukjizat Nabi Muhammad. Terus apa lagi? Yo, Al-Quran sumber hukum Islam yang pertama. Sampai sini paham? Oke. Kemudian ada Pak Rizky, ada pertanyaan nih buat kalian. Ayo, ada yang bisa jawab, nanti tak kasih hadiah spesial, tapi bukan karet 2 ya, karetnya cuma 1. Asik. Oke, yaitu apa sih keistimewaan
Al-Quran dibandingkan daripada kitab-kitab yang lain? Ada yang tahu? Halo, di buku itu nggak ada. Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Nyerah? Nyerah? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Nggak tahu, oke. Pak Rizky jabarkan. Yang pertama, Al-Quran itu terjamin keasliannya. Yang pertama, keaslian apa? Yaitu ada tulisannya. Contoh ya, pada lafaz wa ulil albab, yaitu yang memiliki arti orang-orang yang berakal, meskipun pada huruf wawu itu tidak dibaca, tetapi tetap ditulis. Oleh karena itu Al-Quran tulisannya itu tetap terjaga keasliannya. Yang kedua yaitu cara bacanya. Ayo, ada yang tahu? Coba bahasa Arab ke bahasa Latin. Contoh huruf H. Huruf H tulisannya itu kayak gimana? H tulisannya gimana kalau bahasa Arab ke Latin? H itu HA apakah HA? Ayo, ada yang tahu? HA. Terus kalau H itu HA apakah HA? KHA. Loh, ayo, gak tahu kan? Nah, makanya itu Al-Quran itu terjaga selain daripada tulisannya, kemudian cara bacanya juga terjaga. Yang ketiga yaitu artinya. Yang ketiga itu artinya. Contoh pada lafaz aulia pada Quran surat apa yang ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ayo, ada yang tahu awliya artinya apa? Ayo, Pengertian. Pemimpin. Kemudian ada yang mengartikan awliya itu kekasihnya Allah. Jadi meskipun kita dikatakan alim, tetapi kita hanya bisa menduga apa arti daripada ayat Al-Quran. Karena yang tahu itu arti sesungguhnya yaitu Allah. Sampai sini paham? Oke, siap. Selanjutnya yaitu sumber hukum Islam yang kedua ada Al-Hadis. Ada yang tahu artinya apa? Ayo, silakan tangan. Saya. Siapa namanya? Mas Randi lagi. Oh ya, silakan Mas. Al-Hadis merupakan istilah hadis segala sesuatu yang disadarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan Nabi. Nah, berarti sampai sini paham ya? Hadis itu yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Yang pertama yang disandarkan itu apa? Perkataan. Ayo dibuka ayo. Tadi lo yang Mas Andi baca tadi apa? Perkataan. Terus perbuatan. Terus ketetapan. Sampai sini paham? Oke. Selanjutnya ada Istiadat. Istihad. Ayo, ada yang tahu pengertiannya apa? Ayo. Saya. Siapa? Namanya? Mas Dika. Ayo. Jalan. Pengertiannya? Istihad adalah berusaha keras atau bersungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah dan yang tidak ada ketetapannya baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis serta Berarti ijtihad itu adalah upaya kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dimana cara menyelesaikannya itu tidak ada di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Berarti al-ijtihad itu sumber hukum Islam yang ketiga. Sampai sini paham? Oke. Sekarang ada yang ditanyakan sampai sini sebelum Pak Rizky tutup? Tidak. Kalau tidak ada, Pak Rizky ada pertanyaan buat kalian. Yang bisa nanti silahkan istirahat lebih awal. Oke, setuju? Sepakat? Sepakat. Oke, kalau sepakat, sekarang pertanyaannya. Kenapa adanya sumber hukum Islam? Ayo, ada yang tahu?
Ayo, kenapa? Sebentar Pak. Ya, kenapa? Ada yang tahu kenapa alasan kenapa adanya sumber hukum Islam? Ayo, ada yang tahu? Ayo, alasan kenapa adanya sumber hukum Islam? Ayo, Saya kenapa? bertindak sebagai pedoman hidup yang harus dipatuhi oleh umat muslim. Tujuan hukum Islam membuat Islam memahami bagaimana mereka harus menjalani setiap aspek kehidupan mereka sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terima kasih buat Mas Radhi. Tepuk tangan buat semuanya. Ayo, Masya Allah, Masya Allah. Baik, berarti alasan kenapa adanya sumber hukum Islam yaitu sebagai pedoman hidup. Sampai sini paham ya? Paham. Baik, kalau sudah paham, kita sudahi, kita cukupi dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.